Salam untuk kita semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 16, Sarjana Informatika 2018. Dalam menyelesaikan proyek keteknowiraan, kami akan membuat sebuah desain aplikasi yang bernama Laundry. Adapun anggota kelompok 16 yaitu Feby Sringoringo 11 S18003, Awit Huta Balian 11 S18011, Romauli Siagian 11 S18027, Marlise Sitorus 11 S18057. Adapun topik pemaparan kami yaitu yang pertama, deskripsi umum aplikasi, yang kedua, market study, yang ketiga, benchmarking, yang keempat, BMC, yang kelima, feature, yang keenam, key feature of MVP, dan yang ketujuh, summary. Deskripsi. Aplikasi SysLaundry ini merupakan aplikasi yang memberikan penjualan berupa jasa pelayanan pencucian pakaian kepada orang-orang yang sulit mencari solusi agar tidak mencuci pakaiannya sendiri, kepada pekerja yang tidak memiliki waktu untuk mencuci pakaian dan menumpuknya, juga untuk membantu ibu rumah tangga dalam hal meringankan pekerjaan rumah tangganya. Aplikasi ini membantu para pengguna dalam menghemat waktu, di mana pengguna tidak perlu mengantarkan barang cuciannya dan pembayarannya dapat dilakukan secara transfer dan cash on delivery atau COD. Keunggulan dari aplikasi ini adalah pembayaran, dapat menggunakan sistem COD. Ini bertujuan agar pengguna dapat melakukan pengecekan terhadap barang mereka dan apabila terdapat kekurangan, dapat langsung menghubungi pihak laundry sebelum membayarnya. Market study yang pertama adalah ukuran pasar. Target pasar dari aplikasi SysLaundry ini adalah yang pertama untuk customer, meliputi mahasiswa, customer yang tidak memiliki waktu untuk mencuci pakaian, misalkan pekerja dan ibu rumah tangga. Yang kedua adalah pengusaha, meliputi wirausaha, pekerja laundry, dan penyedia jasa pengantaran barang. Kemudian studi pustaka. Berdasarkan survei yang dilakukan, diperoleh hampir 70% masyarakat di perkotaan menggunakan jasa laundry kiloan. Hal ini disebabkan rutinitas yang padat dan sibuk, kondisi cuaca yang tidak stabil, menghemat waktu, dan kesulitan untuk mencari asisten rumah tangga. Adapun gambaran permintaan akan laundry sangat tinggi, khususnya di ibu kota atau perkotaan. Sebab banyak mahasiswa, pekerja maupun ibu rumah tangga sama memerlukan jasa ini karena tingkat aktivitas yang sangat tinggi dan sibuk. Jasa ini juga perlu terutama pada musim penghujan. Pengguna akan membutuhkan aplikasi yang menyediakan jasa laundry hanya dengan menggunakan smartphone tanpa datang ke lokasi laundry. Aplikasi ini diharapkan menjadi perantara antara pengguna dan penyedia jasa dengan mudah. Selanjutnya yaitu proyeksi bisnis. Karena banyaknya orang-orang yang memiliki aktivitas yang padat, sehingga banyak juga orang yang tidak sempat untuk pergi ke tempat laundry secara langsung. Maka, aplikasi SysLaundry hadir untuk membantu menghubungkan antara laundry dengan para calon customer. Selanjutnya yaitu ramalan. Aplikasi ini membuka peluang bisnis yang besar yang akan menciptakan wirausaha baru bagi para pekerja laundry yang membuka usaha di rumah, agar dapat ditemukan oleh banyak orang dan mendapat banyak customer yang lebih banyak lagi melalui aplikasi ini. Untuk selanjutnya adalah membahas tentang benchmarking. Dalam kesempatan kali ini, benchmarking yang kami angkat berdasarkan dari aplikasi JustClean dan juga CleanClean. Aplikasi pertama yaitu JustClean. Deskripsi dari aplikasi ini serta fitur yang tersedia. Adapun aplikasi ini memiliki versi web dan juga mobile. Pada aplikasi mobilenya hanya menyediakan dua bahasa, yaitu Inggris dan bahasa Arab, dengan pilihan untuk negaranya hanya terdiri dari 5 negara. Untuk aplikasi ini menyediakan fitur untuk laundry dan juga untuk mobil ataupun cart. Untuk layanan servis yang tersedia pada aplikasi ini ada laundry, car wash at home, carpet, and car washing station. Layanan servis yang akan dibandingkan hanya berfokus pada laundry.
Layanan laundry yang dimiliki dalam aplikasi Just Clean ini memiliki layanan pembersihan yang bisa dijadwalkan sesuai dengan keinginan dari customer. Bisa mengembangkan bisnis di aplikasi ini terkhusus untuk yang memiliki toko laundry dan juga layanan cuci mobil atau dengan kata lain dapat menambahkan tempat penjualan. Sedangkan untuk customer ada layanan antar pesanan oleh driver Just Clean. Fitur aplikasinya ada terdiri dari home, order, help center, inbox, and setting. Untuk saat ingin memulai melakukan order, pengguna dapat memilih toko laundry yang disukai, kemudian mengisi bagian collection and delivery yang terdiri dari pemilihan hari, durasi waktu pengerjaan orderan, dan juga durasi untuk pengantaran orderan yang dilakukan oleh pengguna. Terdapat juga fitur sorting, dengan opsi sortingnya terdiri dari minimum order amount, rating, dan juga most popular. Pada aplikasi Just Clean ini terdapat metode pembayaran dengan dua metode. Yang pertama menggunakan GC Credit dan juga Credit Card. Filter lainnya ada dua, yaitu Only Discount dan juga Offer dan Only Deliver by Just Clean. Tampilan untuk setiap informasi yang terkait dengan toko laundry-nya terdiri dari nama toko, jenis pengantaran, dan layanan pembayaran yang tersedia. Kemudian harga yang ditawarkan untuk orderan, dan juga rating dari banyaknya yang memberikan rating pada toko. Pada fitur inbox terdapat fitur untuk pesan dan juga notifikasi. Pada layanan setting ada pengaturan untuk country, language, dan pengaturan dari aplikasi Just Clean yang terdiri dari Contact Us, Just Got, dan About Us. Pada bagian terakhirnya ada sosmed dari aplikasinya. Untuk pengguna sebagai pemilik toko perlu mendaftarkan tokonya terlebih dahulu dengan mengisi nama toko, alamat toko, dan juga layanan lain yang bisa ditawarkan kepada pelanggan seperti jenis pembayaran yang berlaku dari toko yang didaftarkan, harga yang ditawarkan, dan juga diskon apabila tersedia. Adapun pembanding yang kami lakukan ataupun yang ingin kami kembangkan dari aplikasi Sys Laundry ini adalah di mana aplikasi Sys Laundry ini hanya berfokus pada layanan laundry pakaian saja. Sedangkan pada aplikasi Just Clean tersebut memiliki layanan untuk laundry dan juga untuk cart ataupun pembersihan untuk mobil. Untuk aplikasi yang akan dibangun ini dibuat lebih sederhana dengan fitur yang lebih mudah bagi pengguna. Terdiri dari fitur autentikasi, fitur home yang akan menampilkan ringkasan statistik laundry yang dimilikinya seperti transaksi yang sudah pernah dilakukan, statistik tentang orderan yang masih berlangsung, data order, profil, dan info bagi pemilik laundry yang berisi list harga layanan, kebijakan dari layanan, dan informasi rate dari layanan laundry, dan juga notifikasi. Untuk fitur yang akan dikembangkan bagi customer terdiri dari autentikasi, fitur home yang berisi informasi daftar laundry, dan informasi laundry-nya berupa alamat, harga, dan layanan lain yang mungkin ditawarkan dari Terdapat juga fitur untuk My Order yang menyediakan layanan pesanan untuk jasa laundry yang dilakukan. Terdapat juga data orderan yang sedang diproses, orderan yang sudah selesai, dan juga orderan yang telah diambil. Ada fitur pembayaran dengan metode sistem COD, pembayaran melalui aplikasi, dan juga dengan QR Code yang bisa memudahkan semua kalangan pengguna dalam melakukan pembayaran. Kemudian terdapat fitur profile yang berisi deskripsi singkat tentang pengguna. Aplikasi pembanding kedua adalah CleanClean. Aplikasi ini merupakan aplikasi untuk order jasa laundry secara online yang mana saat mendaftarkan aplikasi diminta untuk mengaktifkan lokasi saat ini untuk mendeteksi alamat sekarang berdasarkan alamat yang input laundry. Kemudian fiturnya terdiri dari Home, My Order, Help, and Profile. Pada fitur Home, pengguna bisa memilih toko yang disukai atau sesuai dengan kebutuhannya untuk informasi dari toko yang tersedia, terdiri dari nama toko, rating toko, jam operasional, dan pemilihan jenis laundry yang diperlukan. Untuk layanan servisnya, ada beberapa fitur dan pilihan jenis laundry. Saat pengguna memilih jenis laundry yang diperlukan, maka akan diminta estimasi perkiraan barang untuk memprediksi harga yang perlu dibayar. Aplikasi ini juga menyediakan fitur promo.
Adapun sebagai pembanding perbedaan dari aplikasi yang sudah ada dengan aplikasi yang akan kami kembangkan, pada aplikasi Sys Laundry yang akan dikembangkan ini menyediakan fitur untuk pembayaran dengan sistem pembayaran berupa COD, pembayaran dengan terlebih dahulu. Pada fitur My Order, aplikasinya direncanakan akan dibangun dengan membuat data lengkap tentang orderan yang dilakukan pengguna, mulai dari data orderan yang sedang diproses, orderan yang sudah selesai, dan juga data orderan yang telah diambil. Pada aplikasi Sys Laundry akan dibuat pencarian berdasarkan lokasi, yang bisa memudahkan pengguna untuk menemukan tempat laundry yang paling dekat dengan alamatnya tinggal. Pada aplikasi yang akan dibangun, direncanakan toko laundry memiliki fitur transaksi yang berisi informasi data-data dari pelanggan berupa nama, alamat, dan juga data lengkap tentang item orderan dan harga yang harus dibayar. Pemilik laundry bisa mengupdate status dari orderan pelanggannya, seperti status orderan yang masih dalam proses, serta orderan yang sudah selesai. Kemudian menyediakan layanan jasa antar laundry dengan layanan yang lebih bisa memudahkan penggunanya dan memberi kenyamanan dengan layanan yang lebih baik. Selanjutnya yaitu bisnis model Canvas. Adapun yang akan kami bahas yaitu yang pertama value proposition, yang kedua customer segment, yang ketiga channel, yang keempat customer relationship, yang kelima revenue stream, yang keenam key resource, yang ketujuh key activities, yang kedelapan key partner, yang kesembilan cost structure. Pertama adalah value proposition. Value proposition merupakan nilai manfaat dari produk ataupun layanan yang ditawarkan oleh pembuat usaha dan manfaatnya bagi customer segment. Aplikasi Sys Laundry memberikan manfaat layanan berupa yang pertama, membantu pelanggan yang tidak memiliki waktu untuk mencuci pakaian. Yang kedua, mempermudah pelanggan dalam menghemat waktu. Yang ketiga, membantu meringankan pekerjaan rumah tangga. Yang keempat, menyediakan jasa penjemputan dan pengantaran barang yang di laundry. Yang kelima, pembayaran dapat dilakukan secara transfer, misalkan melalui ATM ataupun mobile banking. Yang keenam, pembayaran juga dapat menggunakan sistem COD, yang bertujuan agar pelanggan dapat melakukan pengecekan terhadap barang mereka, dan apabila terdapat kekurangan dapat langsung menghubungi pihak laundry sebelum membayarnya. Dan yang ketujuh, membuka peluang bisnis bagi yang akan menciptakan wirausaha baru. Customer segment. Customer segment merupakan strategi pemasaran yang mengelompokkan target pasar berdasarkan karakteristik yang sama agar mencapai tujuan bisnis. Target pasar dari aplikasi Sys Laundry yang pertama adalah pengguna, di mana terdapat mahasiswa, pekerja, dan ibu rumah tangga. Yang kedua, target pasar merupakan pengusaha, di mana terdapat wirausaha, pekerja laundry, dan penyedia jasa pengantaran barang. Bagian yang ketiga adalah channel. Channel merupakan media yang digunakan oleh pembuat usaha untuk melakukan pemasaran dan pengenalan produk jasa yang ditawarkan kepada konsumen. Adapun cara kami untuk mengenalkan produk kami adalah dengan menyebarkannya melalui sosial media seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan juga menyebarkannya melalui iklan-iklan yang ada di website. Selanjutnya yaitu customer relationship. Customer relationship merupakan model untuk mengetahui bagaimana cara menjalin hubungan yang baik dengan customer. Untuk menjalin hubungan yang baik dengan customer, aplikasi Sys Laundry memberikan beberapa hal, di antaranya yang pertama, tersedia fasilitas pemanggilan bagi customer yang memerlukan bantuan. Yang kedua, tersedia informasi penting mengenai pelayanan laundry. Selanjutnya yaitu revenue streams. Yang pertama itu pemasukan berasal dari customer. Yang kedua, keuntungan didapat dari penilaian rating terbaik. Selanjutnya, key resource. Yang pertama, ada sumber daya manusia. Yang kedua, fasilitas. Yang ketiga, teknologi dan informasi. Yang keempat, hak cipta. Yang selanjutnya adalah terkait dengan key activities, di mana key activities ini menawarkan layanan laundry yang tersedia di setiap daerah yang mendaftar pada aplikasi untuk memudahkan customer melaundry pakaiannya. Yang kedua adalah membuat prototipe pada desain aplikasi yang akan dibangun. Kemudian ada key partner.
di mana masyarakat yang membutuhkan jasa laundry akan untuk membantu aktivitas sehari-harinya, dan yang kedua adalah masyarakat yang memiliki toko laundry yang ingin mengembangkan bisnisnya dengan pemanfaatan teknologi saat ini. Adapun cost structure dari aplikasi yang akan dibangun adalah terkait dengan biaya pengembangan aplikasi. Toko laundry yang mendaftar, dan yang keempat adalah gaji karyawan. Kemudian fitur. Adapun fitur yang pertama untuk atur pengusaha laundry, yang pertama ada autentifikasi, di mana fitur ini bertujuan untuk menjamin akun owner laundry atau pengusaha laundry aman dan menjamin sistem transaksi terjaga. Adapun fitur autentikasi terdiri dari, pertama ada fungsi daftar, kemudian fungsi masuk, yang ketiga adalah fungsi keluar. Kemudian ada fitur home. Fitur ini bertujuan untuk menampilkan ringkasan fitur dari statistik transaksi yang dilakukan, statistik cucian, arsipan dari order yang sedang berlaku. Kemudian fitur selanjutnya adalah data order. Fitur ini bertujuan untuk mengetahui data orderan dari toko. Fitur ini terdiri dari order yang masuk, order yang masih proses, dan order yang sudah selesai, serta status pengentaran dari setiap order yang ada, baik yang baru masuk, yang akan datang, atau yang sedang berlangsung, dan orderan antar jemput. Kemudian ada fitur riwayat transaksi. Fitur ini bertujuan untuk mengetahui daftar transaksi dari toko laundry. Fitur ini berisi riwayat transaksi pembayaran pada setiap orderan yang masuk. Kemudian ada fitur chat. Fitur ini bertujuan untuk membantu komunikasi antara pengusaha laundry dengan customer melalui aplikasi. Fitur ini sangat membantu ketika ada yang ingin ditanyakan oleh customer atau pengguna. Kemudian ada fitur notifikasi. Fitur ini bertujuan untuk mengetahui orderan yang masuk dan transaksi pembayaran yang telah dilakukan oleh customer atau pengguna, sehingga memudahkan pelaku usaha untuk men-tracking orderan yang ada di tokonya. Kemudian ada info. Fitur ini berisi tentang informasi dari aplikasi Sys Laundry yang berisi list harga layanan, kebijakan dari pelayanan, informasi rate dari layanan laundry-nya. Kemudian dari sisi customer, ada beberapa fitur. Yang pertama autentikasi. Fitur ini bertujuan untuk menjamin akun dari customer aman dan terjamin sistem transaksi terjaga. Fitur ini terdiri dari fungsi daftar, fungsi masuk, fungsi keluar. Kemudian ada fitur home. Fitur utama yang muncul saat pertama kali membuka aplikasi Sys Laundry, dan terdapat daftar laundry dan informasi mengenai laundry yang berupa alamat dan juga harga atau layanan yang ditawarkan oleh pemilik laundry. Kemudian ada fitur My Order. Fitur My Order ini menyediakan layanan pemesanan jasa laundry pada alamat yang akan dituju oleh pelanggan. Pelanggan dapat melihat orderannya selama menggunakan aplikasi, berupa data order yang sedang diproses, orderan yang sudah selesai, dan juga orderan yang telah diambil, sehingga customer dapat men-tracking orderan. Kemudian ada fitur pembayaran. Fitur ini menyediakan sistem pembayaran dengan saldo yang telah diisi terlebih dahulu. Fitur ini juga menyediakan beberapa pembayaran dengan sistem COD, pembayaran dengan aplikasi, maupun menggunakan QR Code, sehingga memudahkan pengguna dalam melakukan pembayaran atau transaksi. Kemudian ada fitur chat. Fitur ini bertujuan untuk membantu komunikasi antara pengusaha laundry dengan customer melalui aplikasi. Fitur ini membantu ketika ada yang ingin ditanyakan customer kepada pemilik laundry. Kemudian ada notifikasi, bertujuan untuk mengetahui orderan telah sampai kemana dan akan ditinjau kembali orderan yang telah selesai. Kemudian ada fitur profil. Fitur ini berisi informasi akun atau deskripsi singkat tentang customer. Pada bagian profil ini juga
pengguna dapat mengubah kata sandi akunnya. Kemudian ada fitur search. Fitur search ini membantu customer untuk mencari toko laundry yang diinginkan. Kemudian ada fitur filter. Fitur filter ini bertujuan untuk men-tracking rating dari toko atau lokasi atau metode pembayaran maupun promosi yang sedang berlaku di toko yang dicari. Selanjutnya, key feature of MPV. Yang pertama, problem statement, yang kedua, ekosistem, yang ketiga, competition, yang keempat, teknologi atau market insight, yang kelima, market size, yang keenam, produk. Yang pertama adalah problem statement. Aktivitas dari masyarakat sangat sibuk, khususnya di perkotaan. Hal ini yang menjadi concern atau problem yang dihadapi sehingga banyak masyarakat di perkotaan tidak sempat untuk mengerjakan pekerjaan rumah, khususnya mencuci pakaian. Aktivitas yang padat, cuaca yang kurang mendukung, dan pencarian asisten rumah tangga yang sulit menjadi salah satu faktor yang dipertimbangkan dalam penggunaan jasa laundry. Aplikasi ini diharapkan dapat membantu masyarakat seperti mahasiswa, karyawan atau pekerja, atau ibu rumah tangga dalam melakukan aktivitas dengan hanya menggunakan smartphone untuk order atau pemesanannya. Selanjutnya, ekosistem. Untuk siapa itu berkaitan? Aplikasi Sister Laundry merupakan aplikasi yang sangat dibutuhkan, terutama kepada orang-orang yang memiliki aktivitas yang sangat padat, sehingga dia tidak sempat untuk pergi ke tempat laundry. Selain itu, aplikasi Sister Laundry ini juga sangat membantu pekerjaan ibu rumah tangga, terutama dalam meringankan pekerjaan rumah tangganya. Yang selanjutnya yaitu competition. Dengan berkembangnya teknologi dan informasi, maka masyarakat akan semakin mudah untuk melakukan hal apapun. Aplikasi Sister Laundry ini bertujuan untuk memudahkan pengguna dalam melakukan laundry dan memudahkan pengguna baik dari segi efisiensi, kemudahan, dan kenyamanan pengguna. Dari sisi teknologi atau market insight, adapun concern dari teknologi ini adalah belum banyaknya pelaku usaha yang beralih ke online dan hanya mengandalkan usaha offline, yang membuat customer kesulitan dalam melakukan order atau proses pemesanan, karena harus menghubungi pihak dari laundry secara manual dan harus mengantar pesanan ke lokasi. Selain itu, pengguna juga tidak bisa men-tracking cuciannya sudah sampai di tahap mana dan status pesanan. Ketika menggunakan laundry offline, maka kita harus membayar terlebih dahulu, kemudian baju kita akan dicuci, sehingga akan muncul problem ketika cucian kita tidak sesuai dengan harapan. Yang selanjutnya adalah membahas tentang market size. Masalah yang dihadapi termasuk dalam skala besar, karena dengan menumpukan pakaian kotor bisa berdampak besar bagi kesehatan. Dan secara umum, pakaian merupakan kebutuhan primer sehingga yang menjadi target pasarnya dari pengembangan aplikasi ini juga semakin besar. Kemudian terkait dengan produk. Tingginya kebutuhan dan urgensi pada kebersihan pakaian sebagai kebutuhan pokok setiap orang menjadi fokus utama dari pengembangan aplikasi ini, mendukung pengembangan bisnis laundry dan mempermudah masyarakat dalam menyelesaikan tugas hariannya dengan pemanfaatan teknologi berupa aplikasi Sister Laundry. Summary dari presentasi kami adalah aplikasi Sister Laundry memberikan penjualan berupa jasa pelayanan pencucian pakaian kepada orang-orang yang sulit mencari solusi agar tidak mencuci pakaian sendiri, yang tidak memiliki waktu untuk mencuci pakaian dan menumpuknya. Aplikasi ini membantu para pengguna dalam menghemat waktu dan membantu meringankan pekerjaan rumah tangga. Keunggulan aplikasi ini adalah di mana pembayarannya menggunakan sistem cash on delivery atau COD yang bertujuan agar pengguna dapat melakukan pengecekan terhadap barang mereka, dan apabila terdapat kekurangan, dapat langsung menghubungi pihak laundry sebelum membayarnya.
Demikian presentasi dari kelompok 16. Terima kasih.